Pabrik minyak goreng misalnya dari wakaf itu bisa. Penerima manfaat ini bisa siapapun ya, Oke. muslim, non-muslim, ya bahkan hewan Makhluk itu hidup juga. ya, Dengan ya. endowment itu sebenarnya inspirasi konsepnya adalah dari wakaf. Karena mereka berusaha menjaga harta itu supaya terus berkembang dan terus memberikan manfaat. Wakaf ini ada yang peruntukannya untuk keluarga, itu namanya wakaf ahli. Ya, kemudian ada yang peruntukannya untuk kepentingan umum, itu namanya wakaf khairi. Nah, ada yang campuran, keluarga mendapatkan manfaat dan juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat, itu namanya wakaf musyarak. Contoh untuk keluarga, misalnya kalau dalam konteks hari ini, kalau Mas Haikal punya perusahaan, ya, dan punya anak 3. Nah, Mas Haikal tidak ingin kalau sudah meninggal perusahaan ini pecah misalnya, dijual sahamnya. Ya, nah bisa saja perusahaan itu diwakafkan. Tapi manfaat wakafnya untuk keluarga. Jadi nanti si anak-anak ini akan menjadi bisa ditunjuk sebagai nazirnya ya, sekaligus pengelola. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga sebagai penerima manfaatnya. Yang wakaf khairi itu banyak contohnya ya, masjid, pesantren, dan banyak proyek-proyek sosial yang kita bisa lihat. Nah, kemudian wakaf musyarak bisa kombinasi. Ya, misalnya kalau bikin pesantren, ada badan wakaf, itu dari orang mewakafkan. Nah, sebagian manfaatnya misalnya anak-anaknya ikut mengelola pesantren. Nanti mereka mendapatkan bagian manfaat itu boleh. Sebagian yang lain adalah untuk masyarakat secara umum. Dari sisi jenis asetnya ya, nah itu ada yang sifatnya fix aset. Ya, jadi fix aset seperti tanah, bangunan itu fix. Udah tetap Nah, gitu ya. betul. Tapi juga ada aset-aset yang lain, flexible asset ya. Ada aset-aset yang lain seperti uang. Sekarang juga berkembang kan aset-aset intangible asset seperti haki. Itu bisa mewakafkan haki misalnya ya. Jadi dia sudah menemukan Inovasi sesuatu, apa gitu ya, inovasi, Pak ya? dia punya paten itu, tapi kemudian diwakafkan supaya patennya bisa Dimaksimalkan gitu, Pak. dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Wakaf uang inilah sebenarnya yang membuka ruang kepada masyarakat, siapapun dia, dengan latar belakang apapun, berapapun pendapatannya bisa berwakaf. Wah. Karena kalau fix aset, tanah, bangunan harus kaya dulu kan dari sisi waktunya. Nah, ada istilah wakaf mu'abbad, ada istilah wakaf mu'aqqad. Apa itu wakaf mu'abbad? Wakaf selamanya ya, dan aslinya wakaf itu memang selamanya. Tapi kemudian para ulama membolehkan kalau wakafnya sifatnya temporer. Wakaf mu'aqqad ini dipraktekkan itu pada praktek wakaf uang. Jadi wakaf uang itu bisa ada yang sifatnya temporer, juga ya, sementara. Pak, Bisnis bisa. Itu Zamzam Tower di Mekah. Iya. Ya itu Itu kan di wakaf, Pak? atas tanah wakaf. Iya, itu jadi wakaf pada akhirnya. Jadi memproduktifkan aset wakaf di sekitar Masjidil Haram. Dikembangkanlah Zamzam Tower, di mana dana yang diperoleh itu dari dana penerbitan sukuk. Nah, jadilah aset itu yang kemudian dikelola secara produktif, memberikan manfaat ekonomi. Pabrik minyak goreng misalnya dari wakaf itu bisa. Ya, sekarang dibutuhkan nih minyak goreng. Nah, itu boleh pakai wakaf membuat pabrik, boleh. Tanah yang ada misalnya dipakai untuk produksi masker, pabrik produksi masker, boleh. Profit yang dia terima 10% buat nazir, misalnya 30% untuk diinvestasikan kembali, 60% untuk disebarluaskan kepada para penerima manfaat. Bisa dalam bentuk program beasiswa, bisa dalam bentuk program kesehatan, atau program apapun selama kebaikan. Penerima manfaatnya bukan hanya manusia. Ya, binatang pun juga bisa ya, dari pengelolaan wakaf terus dibeliin makanan kuda, boleh. Karena kuda-kuda perlu makan misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Dibelikan bibit misalnya, itu boleh. Jadi penerima manfaat ini bisa siapapun ya. Muslim, non-muslim, ya bahkan hewan Makhluk itu hidup juga. ya. Mari kita bersama-sama terlibat aktif. Ya, terlibat aktif dalam pengembangan wakaf ini. Minimal kita menjadi wakif. Ya. Amin. Minimal kita menjadi wakif. Berapapun yang Anda wakafkan, insya Allah ini akan sesuatu yang luar biasa yang akan membantu kita, mudah-mudahan membuat kita tidak menjadi fakir pahala di yaumil akhir nanti. Amin.